Sesaat kemudian, ruang rahasia itu siap, dan semua orang memasukinya satu demi satu. Ruang rahasia itu kecil, hanya sekitar 10 meter persegi, dan tertutup rapat, sehingga mustahil bagi orang biasa untuk menguping percakapan di dalamnya. Ada 10 kursi di dalamnya, seolah-olah dirancang khusus untuk semua orang. 10 kursi itu disusun dalam 2 baris, dengan 1 kursi di tengah. Setelah Han Jien duduk di kursi tengah, semua orang duduk. Pada saat ini, murid senior bernama Liu Ke bertanya, "Kakak keempat, apa yang kita lakukan di sini?" Meskipun mereka semua memiliki slip giok yang mencatat misi mereka berbeda, slip giok Han Jien berisi informasi yang lebih rinci. Han Jien berkata, "Ini markas kita di ibu kota, dan 6 tim lainnya juga sama." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Mulai sekarang, latihan menuruni gunung akan resmi dimulai. Mulai sekarang, semua orang akan tinggal di Menshan untuk berkultivasi. Tanpa perintahku, kalian tidak boleh bertindak sendiri. Mengerti?" "Ya," jawab semua orang serempak. Han Jien mengangguk dan berkata, "Jika kau punya pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya padaku." Liu Ke bertanya lagi, "Kakak keempat, apa yang harus kita lakukan jika kita tahu mereka mengintai?" Han Jien tidak langsung menjawab. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Kalau ada yang mengintai, laporkan dulu padaku. Kalau waktunya terbatas, kalian bisa membuntuti mereka secara diam-diam. Ingat, jangan pernah bertindak secara diam-diam." Kelompok itu kemudian mendiskusikan berbagai isu terkait penemuan sosok-sosok yang bersembunyi itu, melanjutkan perbincangan mereka hingga larut malam sebelum akhirnya menyimpulkan. Melangkah keluar dari ruang rahasia, mereka tiba di sebuah koridor panjang. Wu Tianzeng berdiri di sana dengan hormat. Melihat semua orang mendekat, ia berkata dengan hormat, "Para abadi yang terhormat, kamar-kamar kalian telah disiapkan. Kalian boleh kembali beristirahat sekarang." Namun, ia melirik Han Jien, lalu menatap para murid laki-laki, raut wajahnya tanpa ragu-ragu. Han Jien mengerutkan kening dan berkata, "Katakan saja apa pendapatmu." "Ya, ya." Wu Tian buru-buru menjawab, "Kalian para dewa pasti lelah karena perjalanan panjang. Jika kalian membutuhkan seseorang untuk melayani, kami baru saja memilih sekelompok pelayan muda dan cantik yang menunggu di halaman." Mendengar ini, para murid mula-mula terkejut, lalu terkekeh pelan. Bahkan ada yang matanya berbinar-binar. Wajah Han Jien menjadi gelap, dan dia menatap Wu Tian dengan dingin. Wu Tian berkeringat deras dan buru-buru berkata, "Yang abadi, harap tenang." "Tenanglah, para pelayan itu pasti tidak disentuh siapapun." Dilihat dari penampilannya yang ketakutan, ia hampir berlutut di hadapan Han Jien dan yang lainnya. Tepat ketika Han Jien hendak marah, Liu Ke berkata dari samping, "Kakak keempat, dia bermaksud baik, jadi jangan salahkan dia." Xiao Gan juga berkata, "Akhirnya kita berhasil keluar dari sini sesekali. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita mungkin tidak punya kesempatan lagi. Kakak keempat, kau tidak akan melarangnya, kan?" Li Wei menatap Han Jien dengan iba, matanya penuh harap. Para murid ini belum pernah mengalami hubungan antar manusia, dan di usia mereka menyimpan rasa ingin tahu yang besar tentang perempuan. Meskipun ada murid perempuan di sekte tersebut, jumlah murid laki-laki terlalu banyak. Setiap murid perempuan yang sedikit saja cantik telah menjadi kekasih orang lain, dan bahkan mereka yang berpenampilan biasa saja pun menjadi incaran banyak murid. Banyak murid hanya pernah mendengar tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi belum pernah benar-benar melakukannya sendiri. Han Jien awalnya berniat membubarkan mereka, tetapi setelah mendengar komentar mereka, ia berubah pikiran dan berkata, "Baiklah, mereka yang ingin dilayani bisa ikut dengannya untuk memilih, yang tidak mau bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk berkultivasi." Ia tidak mengenal orang-orang ini dan tidak tahu temperamen mereka. Jika ia benar-benar mencoba menghentikan mereka, itu tidak akan efektif dan hanya akan menimbulkan kebencian di hati mereka. Mendengar ini, sebagian besar orang bersorak dan berlari ke halaman, sementara beberapa yang tersisa tersenyum meremehkan dan menuju kamar masing-masing. Wajah Ling Xuangshuang sudah memerah. Tepat saat ia hendak berbalik dan pergi, ia melihat Han Jien berdiri tak bergerak, menatap kosong ke depan. Ia segera bertanya, "Han Jien, ada apa?" Han Jien terkejut, namun segera sadar kembali dan menggelengkan kepala sambil berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya sedang memikirkan beberapa hal." Melihat Han Jien tidak mau menjawab, Ling Xuangshuang tidak mendesaknya. Ia memainkan ujung gaunnya dan berbisik, "Kakak keempat, ayo kita pulang bersama." Han Jien mengangguk dan segera berjalan menuju bagian depan koridor. Di ujungnya, 2 jalan setapak muncul. Satu menuju halaman, dan satu lagi menuju taman. Di balik taman terdapat kamar-kamar tempat tinggal semua orang. Saat berjalan di taman, Ling Xuangshuang tiba-tiba teringat akan instruksi gurunya sebelum pergi, dan bertanya dengan lembut, "Kakak keempat, mengapa kau mencoba menghentikan mereka tadi?" Meskipun Han Jien tidak mengungkapkan pikirannya, ia masih bisa menebak dari ekspresinya. Han Jien mengangkat sebelah alisnya,
menatapnya dengan penuh keheranan, lalu berkata dengan suara berat, "Menurutku, para kultivator seharusnya tidak terlalu banyak pikiran yang mengganggu. Jika mereka terikat oleh perempuan, bagaimana mereka bisa menenangkan pikiran mereka untuk berkultivasi?" Ling Xuanxuang berpikir sejenak dan bertanya, "Jadi, para kultivator tidak bisa memiliki cinta mereka sendiri?" Cinta? Han Jien tiba-tiba berhenti berjalan, dan jika diperhatikan lebih dekat, tubuhnya sedikit gemetar. Ling Xuanxuang tampak bingung dan bertanya, "Kakak senior keempat, ada apa?" Han Jien tersenyum kecut dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo kembali." Setelah itu, dia mulai berjalan maju. Ling Xuanxuang berdiri diam, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba berkata, "Aku tahu kau sedang memikirkan sesuatu. Kalau kau bisa, ceritakan saja padaku." Melihat Han Jien tidak berhenti karena kata-katanya, ia melanjutkan, "Para kultivator tidak bisa terikat oleh urusan duniawi. Jika simpul-simpul di hatimu tidak bisa dilepaskan, bagaimana kau bisa menenangkan pikiranmu untuk berkultivasi?" Begitu ia mengucapkan kata-kata itu, orang lain mengatakan hal yang sama kepadanya, dan Han Jien merasa agak menggelikan. Ya, jika simpul di hati seseorang tak bisa dilepaskan, bagaimana jika seseorang bisa tenang dan berkultivasi? Han Jien berhenti dan menoleh menatap Ling Xuanxuang. Cahaya bulan menyinarinya, membuatnya tampak seperti peri, yang membuatnya tertegun sejenak. Han Jien menggelengkan kepalanya, menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran kacau, dan berkata, "Karena kau ingin mendengarnya, aku akan memberitahumu." Keduanya duduk di bangku batu di taman. Han Jien perlahan menceritakan masa lalunya, terutama ketika ia berbicara tentang kepergian Liu Xihan, suaranya menjadi sangat gelisah. "Jika dia tidak meninggalkanku saat itu, aku tidak akan memulai jalur kultivasi. Apakah semua ini kebetulan, atau lelucon kejam dari takdir? Ia selalu sangat kuat, tetapi bahkan orang terkuat pun memiliki sisi rapuh. Ia tidak pernah berpikir untuk menunjukkan sisi rapuhnya, juga tidak pernah membayangkan akan berbicara sebanyak itu dengan seorang wanita." Setelah mendengar ini, Ling Xuanxuang merasa sedikit gelisah dan bertanya, "Apakah kamu mencintainya sekarang?" Han Jien tak bisa menjawab pertanyaan itu dan tetap diam. Bohong jika ia bilang ia tidak mencintainya. Tapi kalaupun ia mencintainya, apa boleh buat? Wanita yang dulu sangat ia cintai kini telah menjadi istri orang lain. Haruskah ia merebutnya? Han Jien tak pernah mempertimbangkan itu, dan ia tak akan melakukannya. Apa yang hilang tak akan pernah bisa didapatkan kembali, dan cinta pun tak terkecuali. Melihat Han Jien tidak menjawab, meskipun Ling Xuanxuang naif, dia mengerti, dan bertanya lagi, "Apakah kamu menyesalinya?" Han Jien mengangkat kepalanya, menatap Ling Xuanxuang dengan saksama, dan berkata, kata demi kata, "Aku tidak menyesalinya. Jika hubungan dua orang berakhir karena suatu alasan, maka itu bukanlah cinta sejati." Mengapa menyesali cinta yang bukan cinta sejati? Ia memahami prinsip ini dan tahu apa yang harus dilakukan. Namun, meskipun begitu, rasa sakit di hatinya tak tertahankan. Seperti kecanduan narkoba, meskipun tahu itu salah, bahkan ingin berhenti, ia tetap tak mampu mengendalikan diri. Ling Xuanxuang menarik napas dalam-dalam dan berkata lembut, "Han Jien, aku tahu sulit melupakan seseorang, tapi bukan berarti mustahil." Han Jien menatap wanita cantik di hadapannya dan tiba-tiba bertanya, "Metode apa?" Ia mengira kultivasi yang tekun akan membuatnya melupakan masa lalu. Tetapi sekarang setelah ia berada di tempatnya dan mengingat semua yang telah terjadi, ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak lupa. Kenangan masa lalu yang tersegel, hanya terkubur jauh di dalam hatinya. Di hari kenangan itu terkuak, rasa sakit masa lalu akan berlipat ganda. Ling Xuanxuang tidak yakin apakah apa yang hendak dikatakannya benar, tetapi melihat ekspresi sedih Han Jien, hatinya melunak, dan dia berkata, "Cara terbaik untuk melupakan seseorang adalah dengan jatuh cinta pada orang lain." Jatuh cinta dengan orang lain? Han Jien terkejut, lalu terkekeh pelan, tawa yang sendu sekaligus tak berdaya. Setelah Han Jien selesai tertawa, Ling Xuanxuang berkata dengan serius, "Kau tidak percaya padaku?" Han Jien menggelengkan kepala dan berkata, "Bukannya aku tidak percaya, tapi aku hanya tidak percaya lagi pada cinta." Kenangan, seperti kepuasan, mencabik-cabik hatinya, melahap keberanian untuk mencintai. Bagaimana mungkin ia percaya bahwa cinta sejati masih ada di dunia ini? Han Jien berdiri, melirik ke ujung taman dan perlahan berkata, "Sudah malam, istirahatlah." Setelah itu, ia melangkah maju. Melihat sosok Han Jien yang semakin menjauh, Ling Xuanxuang bergumam, "Orang macam apa dia? Dengan begitu banyak hal yang dipikirkannya, bagaimana mungkin dia bisa berkultivasi hingga tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Ya, dia pasti telah menyegel ingatannya. Tidakkah dia tahu betapa mengerikannya bagi seorang kultivator untuk menyegel ingatannya?" Ling Xuanxuang tidak memanggil Han Jien, tetapi diam-diam ia bertekad untuk mencari kesempatan membantunya melupakan masa lalu yang menyedihkan itu. Malam telah tiba, dan rumah besar itu sunyi. Pintu kamar Han Jien berdiri terbuka. Ia melirik sekeliling dengan waspada,
lalu lenyap dalam kegelapan sekejap. Berdiri di koridor, ia termenung karena melihat seseorang yang sangat dikenalnya bergegas melewatinya di ujung koridor. Wajah orang itu tak lain adalah Liu Xihan, wanita yang pernah sangat dicintainya. Kembali ke kamarnya, Han Jien ingin berkultivasi, tetapi dia tidak dapat menenangkan pikirannya apapun yang dia lakukan, jadi dia memutuskan untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Sosok Han Jien melesat cepat, secepat hantu. Banyak master bela diri bersembunyi di dalam rumah besar itu. Mereka bisa mendeteksi orang biasa, tetapi tidak seorang kultivator seperti Han Jien. Han Jien bergerak cepat menyusuri halaman, tiba di sebuah tempat terpencil. Ia melepaskan indera ilahinya, merasakan sekelilingnya. Tingkat kultivasinya saat ini memungkinkannya untuk merasakan situasi dalam radius setengah mil. Rumah besar Marquis Wen sangat luas. Untuk merasakan semuanya, ia perlu melakukan setidaknya 10 kali percobaan penginderaan lagi. Setelah sebatan dupa, Han Jien muncul di depan sebuah ruangan sederhana, kamar para pelayan, bahkan tanpa penjaga. Han Jien sebenarnya tidak berniat datang, karena Liu Xihan pernah berkata bertahun-tahun lalu bahwa ia akan menikah dengan seorang bangsawan, jadi bagaimana mungkin ia bisa tinggal di sini? Namun, ia tidak yakin apakah Liu Xihan mengatakan yang sebenarnya, jadi ia ingin menyelidiki. Indera ketuhanannya meluas, menangkap segala sesuatu di dalam rumah dengkuran, suara-suara, bahkan suara napas terengah-engah seorang pria dan seorang wanita. Han Jien tak tahan lagi dan hendak menarik kembali indera ketuhanannya ketika ia mendengar seorang wanita berkata, wanita itu sungguh menyedihkan. Ia baru tinggal di rumah ini selama 3 tahun lebih sedikit dan sudah terabaikan. Terlebih lagi, tuannya sebenarnya. Lebih dari 3 tahun, Han Jien berhenti, akal sehatnya hampir hilang. Liu Xihan memang telah berada di ibu kota selama lebih dari 3 tahun. Mungkinkah benar-benar suatu kebetulan bahwa ia menjadi seorang wanita di kediaman Marquis Wen? Memikirkan hal ini, Han Jien memutuskan untuk terus mendengarkan. Di dalam ruangan, seorang pelayan melirik ke sekeliling dengan waspada dan berbisik, Xiao Cui, pelankan suaramu, jangan biarkan orang luar mendengar kita. Xiao Cui melambaikan tangannya dan berkata, Xiao Hong, kapan kamu jadi pemalu seperti ini? Tidak ada penjaga di sini, kenapa kamu khawatir didengar? Pelayan bernama Xiao Hong menjulurkan lidahnya dan berkata, sebaiknya kau pelankan suaramu. Kau tahu aturan istana ini. Lalu ia buru-buru bertanya, kau bicara tentang apa? Wanita mana yang diberikan kepada Jenderal Yang? Xiao Cui berkata, wanita mana lagi yang mungkin? Dia Nyonya Liu, yang datang 3 tahun lalu. Dia sungguh menyedihkan. Kudengar dia baru berusia 17 tahun dan sangat cantik. Dia diberikan kepada Jenderal Yang karena dia salah bicara saat melayani Tuan. Saudara Wang berkata bahwa Tuan memberitahu Jenderal Yang bahwa dia sudah bosan mempermainkannya dan bisa membiarkan prajuritnya bergantian mempermainkannya. Xiao Hong mendecak lidahnya tak percaya dan berkata, Tuan terlalu kejam. Bukankah ini akan mengirim Nyonya ke kematian? Mendengar ini, Xiao Cui mendengus, apa istimewanya itu? Apa kau ingat Nyonya Wang waktu itu? Dia. Xiao Hong, ada apa denganmu? Ia melihat Xiao Hong menatap tajam ke belakangnya, wajahnya seperti baru saja melihat hantu. Ia tidak percaya hantu dan segera berbalik. Ketika ia melihat apa yang ada di belakangnya, ia hampir pingsan. Seseorang muncul diam-diam di ruangan itu, dia adalah Han Jien. Han Jien diselimuti kabut hitam, dan di bawah cahaya lampu, hanya sosok samar yang bisa dilihat, membuatnya tampak persis seperti hantu dari cerita rakyat. Apakah kau manusia atau hantu? Xiao Cui ketakutan, rambutnya berdiri tegak. Wajah Han Jien muram, dan ia berkata dengan suara agak serak, manusia atau hantu itu tidak penting. Selama kau menjawab beberapa pertanyaanku, aku akan menjamin keselamatanmu. Keduanya mengangguk penuh semangat, seperti ayam yang mematuk nasi. Tuan hantu, silakan bertanya. Pelayan ini akan mengatakan yang sebenarnya dan tidak akan menyembunyikan apapun. Han Jien menarik napas dalam-dalam dan bertanya, siapa nama Nyonya Liu yang baru saja Anda sebutkan? Keduanya terkejut. Mereka sudah tahu hantu itu kuat, tapi mereka tak pernah menyangka mereka juga bisa menguping pembicaraan orang. Xiao Cui ketakutan dan berkata dengan suara gemetar, Tuan hantu, bagaimana mungkin kami para pelayan tahu nama wanita itu? Seharusnya, kau bertanya pada orang lain. Han Jien mendengus dingin dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Hong. Xiao Hong juga tidak menyadarinya. Setelah berpikir keras cukup lama, akhirnya ia berkata, Tuan hantu, aku hanya mendengar dari orang lain bahwa nama Nyonya Liu adalah Liu Han. Ini sudah lama sekali. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan mengingatnya. Apakah Liu Xihan? Han Jien mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, Xiao Hong berseru kegirangan, ya, mari kita panggil dia Liu Xihan. Detik berikutnya, ia bingung dan berseru, bagaimana kau tahu, Tuan hantu? Han Jien tidak menjawab, tetapi melanjutkan, di mana jenderal yang tinggal? Kali ini, Xiao Cui menjawab lebih dulu.
Setelah meninggalkan kediaman Markuis, berjalanlah ke timur dan seberangi 3 jalan utama, dan kau akan tiba. Xiao Hong baru saja menjawab pertanyaan itu dengan benar, dan ia bertekad untuk menjawabnya dengan benar kali ini juga. Jika Raja Hantu membunuhnya dalam kemarahan karena ia tidak menjawab dengan benar, ia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesalinya. Han Jien hendak pergi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, apa yang dia katakan yang menyebabkan Wu Wenhou dihukum? Xiao Cui berkata, dia sepertinya menyebut seseorang, Han sesuatu, mengatakan bahwa jika itu dia tidak akan pernah memperlakukanku seperti itu. Di dalam ruangan, kilatan cahaya hitam muncul, dan Han Jien lenyap. Kedua pelayan itu bermandikan keringat, punggung mereka basah kuyup. Xiao Hong menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum bertanya, Xiao Cui, menurutmu bagaimana Tuan Hantu bisa tahu nama Nyonya? Tuan Hantu saja tahu percakapan kita barusan, jadi apalagi yang tidak dia ketahui? Xiao Hong menepuk dadanya dan berkata, masih terguncang. Tapi, tanya Xiao Hong bingung. Kalau dia tahu segalanya, kenapa dia tanya di mana jenderal yang tinggal? Xiao Cui. Saat itu, Han Jien muncul kembali tanpa suara di belakang mereka, meletakkan tangannya di kepala mereka, dan keduanya langsung pingsan. Kepulangan Han Jien dimaksudkan untuk menghapus ingatan mereka tentang masa itu. Meskipun ia tidak takut ketahuan, jika tersiar kabar, Wu Tian mungkin akan mencurigainya. Jika ia memberitahu Wu Tian dan Wu Tian melarikan diri semalaman, membunuhnya tidak akan semudah itu. Setelah menghapus ingatan kedua orang itu, Han Jien mengidentifikasi arahnya dan, dalam sekejap, langsung menuju kediaman Jenderal Yang. Di jalanan ibu kota, sosok Han Jien melintas cepat, dan sesaat kemudian ia tiba di depan sebuah rumah besar. Dua penjaga berdiri dengan hikmat di depan rumah besar itu, menatap ke depan. Plakat di atas gerbang bertuliskan 3 karakter emas besar rumah jenderal. Han Jien berpikir sejenak, lalu berganti pakaian biasa. Lalu sosoknya melintas saat ia terbang ke rumah jenderal. Di dalam Menshan, banyak master bela diri juga bersembunyi di balik bayangan. Han Jien dengan mudah menghindari mereka dan langsung menuju halaman belakang. Menshan itu memiliki banyak halaman dan kamar, dan pemiliknya biasanya tinggal di halaman belakang. Sesampainya di halaman belakang, ia tiba di sebuah ruangan yang sangat luas. Han Jien memejamkan mata dan merasakan segala sesuatu di dalam ruangan itu. Ruangan itu terang benderang, dan samar-samar terdengar suara cambukan. Di tengah lecutan cambuk, suara seorang pria paruh baya samar-samar terdengar, dasar jalang, beruntung sekali kau bisa melayani jenderal ini. Karena kau menolak, aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Kerak, kerak, kerak. Cambuk itu melesat cepat, setiap pukulan dilancarkan dengan kekuatan besar. Indra perasa Han Jien memasuki ruangan, dan ia tercengang saat melihat apa yang ada di dalamnya. Seorang jenderal berbaju sedang marah-marah mencambuk seorang perempuan di tanah dengan cambuk kulit sepanjang sekitar 1 meter. Perempuan itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan mengenakan gaun kasa semi-transparan. Gaunnya robek-robek oleh cambuk, memperlihatkan sekilas kulitnya yang berlumuran darah merah terang yang sesekali merembes keluar. Melihat mereka berdua lagi, Han Jien merasa tercekik. Wanita itu adalah Liu Xihan, yang telah meninggalkannya lebih dari 3 tahun yang lalu. Dan pria parubaya itu adalah orang yang telah melukainya dengan serius saat itu. Wajah Liu Xihan berlinang air mata. Ia menggertakkan gigi dan terdiam, matanya dipenuhi keputusasaan. 3 tahun kemudian, ketiganya bertemu lagi, dan inilah pemandangan yang mereka saksikan. Mata Han Jien berkobar-kobar karena amarah. Dalam sekejap, ia tiba di pintu. Ia menendang pintu hingga terbuka dengan bunyi gedebuk, lalu melangkah masuk. Jenderal Yang, yang bernama asli Yang Xiong, adalah seorang jenderal yang garang di bawah Wu Tian. Selain bertempur, ia memiliki tugas lain mencarikan wanita yang cocok untuk Wu Tian. Para wanita ini akan menikah dengan wanita-wanita dari keluarga Markuis, menikmati kasih sayangnya paling lama beberapa tahun, dan kemudian akan diserahkan kepada para jenderal dan komandannya ketika Wu Tian sudah puas. Yang Xiong adalah yang paling banyak menyerahkan wanita, tak terhitung banyaknya wanita muda yang tewas di tangannya. Pintu didobrak hingga terbuka, dan Yang Xiong terkejut. Ia menatap tajam ke arah pintu dan, saat melihat Han Jien mendekat, berteriak dengan marah, "Siapa kau?" Lebih dari 3 tahun telah berlalu, dan penampilan Han Jien telah berubah drastis. Yang Xiong tidak mengenalinya pada pandangan pertama, tetapi merasa bahwa pemuda di depannya sepertinya pernah terlihat di suatu tempat sebelumnya. Han Jien memancarkan niat membunuh Yang Samar saat dia berjalan selangkah demi selangkah ke sisi Yang Xiong dan berkata dengan dingin, "Kau tidak perlu tahu siapa aku, karena kau bisa mati sekarang." Yang Xiong tertawa terbahak-bahak. Ini adalah rumah jenderal, tak seorang pun bisa mengendalikan hidup atau matinya. Ia melirik orang di depannya dengan jijik dan berkata sambil tersenyum, "Nak, kau terlalu sombong. Sepertinya kau bahkan tidak tahu di mana kau berada." Perubahan mendadak di ruangan itu mengejutkan Liu Xihan, yang hampir pingsan. Ia berusaha mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang mendekat. Ketika melihat wajah Han Jien,
Ia gemetar seperti tersambar petir, berseru, Han Jien, apa yang kau lakukan di sini? Meskipun 3 tahun telah berlalu dan penampilan Han Jien telah berubah drastis, ia langsung mengenalinya. Kemudian, tiba-tiba teringat sesuatu, ia berjuang berdiri dan bergegas menghampiri Han Jien, memohon dengan mendesak, lari, lari, dia akan membunuhmu. Han Jien berdiri diam, tidak mau bergerak, tidak peduli seberapa keras Liu Shihan mendorongnya. Melihat ini, meskipun Yang Xiong bodoh, ia akan mengerti. Ia mencibir, oh, begitu, jadi kekasihmu datang mengetuk. Sayang sekali, dia sedang mencari mati. Ia bertanya-tanya bagaimana anak ini bisa masuk, mengingat rumah jenderal yang dijaga ketat. Tapi ia tidak terlalu memikirkannya, membayangkan betapa hebatnya keterampilan yang mungkin dimiliki seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Aura pembunuhan JN semakin kuat. Ia berbalik dan memeluk Liu Shihan, menyeka air mata dari sudut matanya, lalu berkata lembut, Shihan, duduklah di sana. Aku akan menjaganya. Liu Shihan menggelengkan kepalanya kuat-kuat, air mata menggenang di matanya. Ia tersedak. Tidak, aku senang bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Cepat pergi, aku akan menghentikannya. Ia mencoba melepaskan diri dari pelukan Han Jien dan bergegas menuju Yang Xiong. Han Jien mengeratkan pelukannya pada wanita di pelukannya, dan berkata dengan suara pelan, Shihan, menghadapi wanita yang pernah dicintainya, melihatnya kini dalam keadaan seperti ini, ia ingin berkata banyak, tetapi saat ini, ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Seolah-olah masa lalu telah berlalu 1000 tahun yang lalu, atau bahkan lebih lama, begitu lama hingga membangkitkan rasa perubahan yang mendalam dan keadaan yang tak tergantikan. Air mata menggenang di pelupuk mata Liu Shihan dan membasahi wajahnya. Ia menggigit bibir bawahnya, senyum tipis tersungging di wajahnya, lalu menatap pria yang pernah dicintainya, menahan isak tangis sambil berkata, Han Jien, sekarang aku mengerti bahwa hidup biasa juga merupakan semacam kebahagiaan. Seandainya aku tidak pergi saat itu, mungkin kita sudah punya anak sekarang. Maafkan aku. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku pasti akan memilih untuk tetap di sisimu. Aku tak akan pernah. Suaranya melemah, cahaya di matanya menghilang, dan akhirnya, kepalanya miring ke samping, dan ia pun ambruk ke pelukan Han Jien. Dia tak bernyawa, dan seluruh tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin. Shihan, teriak Han Jien serak, sambil memeluk wanita itu erat-erat. Ia pikir semuanya sudah berakhir, dan ia tak peduli lagi pada apapun. Namun, ketika kekasihnya meninggal dalam pelukannya, Han Jien menyadari betapa pedih hatinya. Han Jien, menggendong Liu Shihan, berjalan selangkah demi selangkah menuju Yang Xiong. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat itu, dia ingin membunuh siapa saja yang telah menyakitinya. Merasakan hasrat membunuh yang luar biasa terpancar dari Han Jien, bahkan Yang Xiong yang telah terlatih dalam pertempuran pun tak kuasa menahan rasa takut. Ia secara naluriah mundur 3 langkah, berseru ketakutan, kau, apa yang kau inginkan? Melihat Han Jien mendekat, Yang Xiong tiba-tiba mengangkat cambuk panjangnya dan mencambukkannya ke arah Han Jien. Cambuk ini mengandung kekuatan internal yang luar biasa, dan cambuk itu berubah menjadi bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya di udara, melesat lurus ke arah Han Jien seperti ular berbisa. Han Jien melambaikan tangan kanannya, melepaskan teknik angin. Teknik angin meraung liar, menghamburkan bayangan cambuk di udara, dan tiba di depan Yang Xiong. Melihat lawannya melancarkan serangan yang tak terbayangkan, Yang Xiong benar-benar tercengang. Ia lupa membela diri, atau lebih tepatnya, ia sama sekali tidak tahu caranya. Embusan angin menerpanya, dan tubuhnya, bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding dengan keras. Setelah mendarat, wajahnya pucat pasi, dan ia memuntahkan seteguk darah. Darah menyembur dari mulutnya. Yang Xiong seolah menyadari sesuatu dan berseru ngeri. Kau abadi. Sebagai seorang jenderal dan ahli bela diri, bagaimana mungkin ia tidak menyadari bahwa serangan lawannya yang tampak biasa saja memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Ini adalah kekuatan yang tak mungkin dimiliki oleh ahli bela diri manapun. Di dunia ini, hanya para dewa legendaris yang bisa membunuh seorang ahli bela diri semudah menghancurkan semut. Pada saat itu, Yang Xiong mengenali pemuda di depannya, pupil matanya melebar, dan dia berseru tak percaya. Kamu anak laki-laki dari desa Qingxi itu? Han Jien tidak menjawab, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Yang Xiong. Melihat orang itu mendekat, Yang Xiong merasa seolah kematian sudah dekat. Matanya tak hanya dipenuhi teror, tetapi juga keputusasaan. Ia tak ingin tahu bagaimana Han Jien menjadi abadi, atau bagaimana Han Jien memiliki energi abadi yang begitu kuat. Ia hanya ingin tahu siapa yang bisa menyelamatkannya. Sejujurnya, Yang Xiong tahu lebih dari siapapun bahwa menyinggung seorang abadi berarti kematian. Setelah mengabdi sebagai jenderal selama bertahun-tahun, Yang Xiong memiliki keberanian yang tak tertandingi oleh orang biasa. Meskipun tahu akan mati, ia tetap berjuang sampai mati. Dengan pikiran ini, ia tiba-tiba berdiri dan berteriak di gerbang.
Pasukan, tangkap pembunuhnya. Begitu ia selesai berbicara, langkah kaki terdengar di halaman, dan tak terhitung tentara bersenjata menyerbu masuk. Han Jien tidak menoleh. Ia hanya melambaikan lengan bajunya ke belakang, dan embusan angin menderu, menerbangkan para prajurit seperti daun-daun berguguran dalam pusaran angin. Para prajurit tercengang, dan beberapa prajurit yang lebih berpengetahuan berseru ketakutan. Abadi? Ini adalah sihir abadi. Prajurit lainnya saling memandang, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Melihat ini, Yang Xiong meraung, "Apa yang kalian semua berdiri di sana? Tangkap pembunuhnya." Para prajurit tetap tak bergerak. Sang jenderal adalah pemimpin mereka, dan mereka wajib mematuhi perintah tanpa syarat. Namun, kekaisaran memiliki aturan yang jelas jika mereka bertemu dengan seorang abadi, mereka harus mematuhi perintahnya. Melihat Han Jien semakin dekat, kurang dari 10 zang jauhnya, Yang Xiong menjadi cemas dan menggeram. Dia tidak mengenakan jubah abadi. Dia bukan seorang abadi dari agama negara, melainkan seorang pembunuh. Jangan khawatir, siapapun yang membunuh pembunuh itu akan dihadiahi 100 tael emas dan dipromosikan menjadi wakil jenderal. Dengan imbalan sebesar itu, para prajurit tidak lagi peduli apakah pemuda di hadapan mereka adalah seorang dewa atau pembunuh. Yang mereka lihat hanyalah uang. Dengan suara gemuruh yang keras, semua prajurit bergegas masuk ruangan, ingin menjadi yang pertama membunuh Han Jien. Indra ketuhanannya menyebar, mengamati segala sesuatu di belakangnya. Han Jien mendengus dingin dan berkata dengan nada mengancam, "Jika mereka maju selangkah lagi, bunuh mereka tanpa ampun." Suara yang begitu dingin, jatuh di telinga para prajurit, terasa seperti jarum yang menusuk jantung mereka. Para prajurit berhenti lagi, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka yakin jika mereka melangkah lebih jauh, musuh mereka akan membunuh mereka tanpa ragu. Tentu saja, mereka juga sangat yakin bahwa mereka tak berdaya melawan musuh mereka. Han Jien berjalan mendekati Yang Xiong beberapa langkah dan berkata dengan dingin, "Tidak ada cara untuk menyelamatkanmu. Aku seperti semut di depanmu dulu, dan kau pun sama di depanku hari ini." Ia mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan spiritual yang sangat besar terkondensasi di tangannya, dan bola api merah seukuran kepalan tangan langsung melayang di pergelangan tangannya. Dengan suntikan energi spiritual, bola api itu membesar dan membesar, mencapai ukuran kepala orang dewasa hanya dalam 3 tarikan napas. Bola api merah itu membakar dengan dahsyat. Suhu internalnya luar biasa tinggi, melelehkan meja dan kursi di sekitarnya menjadi hitam pekat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, bahkan tanpa sempat terbakar. Melihat kejadian ini, pupil mata semua orang tiba-tiba membesar, wajah Yang Xiong memucat, lalu dia menutup matanya. Han Jien melambaikan tangan kanannya ke depan, dan bola api itu melesat lurus ke arah Yang Xiong, tiba di depannya dalam sekejap mata. Saat itu, Yang Xiong tiba-tiba membuka matanya, menggertakkan gigi, dan mengeluarkan sebuah batu giok kecil seukuran telapak tangan dari tubuhnya, menghancurkannya dengan dahsyat. Saat batu giok itu hancur, gelombang energi spiritual yang sangat besar dilepaskan, dengan cepat mengembun menjadi perisai energi spiritual setinggi sekitar 3 zang. Perisai itu langsung menyelimuti Yang Xiong. Sebuah bola api menghantam perisai itu, dan dengan suara dentuman, bola api itu menghilang. Energi spiritual pada perisai hanya sedikit berkurang. Mata Han Jien terbelalak kaget. Batu giok yang baru saja dikeluarkan Yang Xiong memang jimat giok. Jimat giok memang sejenis jimat, tetapi kekuatannya berbeda. Jimat biasa hanya bisa digunakan 3 kali. Setelah itu energi spiritualnya akan terkuras. Namun, jimat giok dapat digunakan 10 hingga 100 kali. Jumlahnya tergantung pada energi spiritual di dalamnya. Jika seseorang ingin menggunakan semua energi spiritual sekaligus, ia hanya perlu menghancurkan jimat giok tersebut. Bagaimana mungkin manusia biasa memiliki harta karun seperti jimat giok? Han Jien berhenti menyerang dan malah menatap Yang Xiong dengan waspada. Jika Yang Xiong hanya memiliki harta karun seperti itu, mengapa ia menunggu hingga saat-saat terakhir untuk menggunakannya? Ia bisa saja dengan mudah menggunakan perisai energi spiritualnya untuk melarikan diri. Mungkinkah ia berniat menggunakan perisai energi spiritual itu sebagai kedok untuk membunuhnya? Saat Han Jien tengah merenung, Yang Xiong mengeluarkan jimat giok lain dari tasnya dan menghancurkannya juga. Jimat giok itu hancur, dan energi spiritual yang besar langsung membentuk ratusan energi pedang yang menembus perisai energi spiritual dan langsung menuju ke arah Han Jien. Energi pedang itu datang begitu tiba-tiba, jika Han Jien tidak siap dan hanya fokus menyerang, dia pasti akan terluka karenanya. Mata Han Jien menyipit. Ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan pedang terbangnya berubah menjadi seberkas cahaya, berputar-putar di atas kepalanya sebelum menyambar dengan terang dan langsung menuju energi pedang yang datang. Energi pedang itu hancur seketika saat bertemu dengan pedang terbang padat itu, menghilang dalam beberapa tarikan napas. Han Jien mendengus dingin, dengan cepat membentuk segel tangan. Pedang terbang itu bergetar dan melesat menuju perisai energi spiritual. Pedang terbang itu mendarat di perisai energi spiritual, menghasilkan suara pelan sebelum perisai itu bergetar hebat. Sebagian besar energi spiritual di atasnya menghilang,
Sementara cahaya pada pedang terbang itu hanya sedikit meredup. Indra ketuhanan Han Jien bergejolak, dan pedang terbang itu kembali menyerang perisai energi spiritual. Setiap kali diserang, sejumlah besar energi spiritual menghilang dari perisai. Setelah beberapa serangan seperti itu, dengan beberapa dentuman keras, perisai energi spiritual itu runtuh, berubah menjadi titik-titik cahaya spiritual dan menghilang tanpa jejak. Setelah perisai energi spiritual menghilang, kepercayaan terbesar Yang Xiong pun lenyap. Ia menatap Han Jien dengan ngeri, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Ia bergumam, bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa menembus perisai energi spiritual? Han Jien mengabaikan kata-katanya, membuat segel tangan lain, dan mengirim pedang terbang langsung ke Yang Xiong, menembus tubuhnya. Yang Xiong tewas terbunuh oleh pedang terbang Han Jien. Para prajurit di luar tercengang. Lalu seseorang berteriak, "Jenderal sudah mati." Semua prajurit menjatuhkan senjata mereka dan berlari keluar halaman dengan ketakutan. Han Jien melangkah maju, melepaskan energi spiritualnya yang berubah menjadi tangan tak terlihat yang mencengkeram mayat Yang Xiong dan melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya. Kemudian, ia menatap Liu Shihan dalam pelukannya, mendesah, dan meletakkan tangan kanannya di dahi Liu Shihan, menyalurkan energi sejatinya ke dalamnya. Liu Shihan sudah mati. Han Jien tidak tahu apakah ini akan menghidupkannya kembali, tetapi ia tidak ingin meninggalkan penyesalan. Energi spiritual dengan cepat mengalir ke dalam tubuh Liu Shihan, bersirkulasi, dan menghangatkan tubuhnya yang sebelumnya sedingin es. Beberapa saat kemudian, wajahnya yang pucat berangsur-angsur kembali merona, diikuti oleh detak jantung dan napas. Dengan gembira, Han Jien meningkatkan asupan energi spiritualnya. Setelah seluruh energi spiritual terkuras habis, bulu mata Liu Shihan berkibar, dan ia pun membuka matanya. Ketika Liu Shihan terbangun, dia melihat wajah pucat Han Jien dan buru-buru bertanya, "Han Jien, apakah kamu juga sudah mati?" Han Jien menggelengkan kepala dan berkata, "Tak satu pun dari kita mati." Sambil berbicara, ia mengeluarkan sehelai pakaian biasa dari tas penyimpanannya dan menyampirkannya di bahu wanita itu. Selain jubah tau, ada banyak pakaian biasa lainnya di dalam tas penyimpanan itu. Ini adalah pakaian yang ia kenakan sebelum bergabung dengan sekte. Meskipun ia kemudian berganti jubah tau, ia tidak pernah membuang pakaian-pakaian ini. "Kau menyelamatkanku?" Liu Shihan melirik pakaian yang menutupi tubuhnya dan bertanya dengan tidak percaya. Han Jien mengangguk, namun tidak mengatakan apa-apa. Mata Liu Shihan kembali berkaca-kaca, dan ia tersedak, "Kenapa kau menyelamatkanku? Kenapa kau begitu baik padaku?" Ia terisak pelan, seolah ingin mencurahkan semua kepedihan yang telah ia derita selama bertahun-tahun. Setelah sekian lama, ia tiba-tiba melihat sekeliling dan mendapati ruangan itu kosong. Hanya ada genangan darah di sudutnya. Ia bertanya dengan heran, "Di mana Jenderal Yang?" "Mati," kata Han Jien santai, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. "Kau membunuhnya?" Mata Liu Shihan melebar. Han Jien belum pernah tahan membunuh kelinci. Jadi bagaimana mungkin dia bisa membunuh seseorang? Seseorang bisa berubah. Setelah mengalami begitu banyak hal, Han Jien bukan lagi pemuda desa yang sederhana dan jujur seperti dulu. Ia merasa gelisah setelah membunuh untuk pertama kalinya. Jika tidak, orang lain pasti sudah membunuhnya. Begitulah kultivasi, entah orang lain membunuhmu, atau dirimu sendiri yang membunuh orang lain. Terkadang kau harus berubah. Han Jien tidak menjawab pertanyaannya. Ia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Apa rencanamu untuk masa depan?" Liu Shihan tampak bingung dan menggelengkan kepalanya. Berkata, "Aku tidak tahu harus pergi kemana. Pangeran tidak akan membiarkanku pergi." Kemudian, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Han Jien, sebaiknya kau lari. Kau membunuh Jenderal Yang, pangeran pasti akan membunuhmu." Ia tidak peduli bagaimana Jenderal Yang mati. Ia hanya mengkhawatirkan keselamatan Han Jien. Han Jien menatapnya dengan tatapan menenangkan dan berkata, "Tidak apa-apa, Wu Tian tidak akan berani melakukan apapun padaku." Ia tidak tahu mengapa ia harus menyelamatkan Liu Shihan. Tetapi ketika ia merasakan tubuh Liu Shihan mendingin, ia tidak ingin melihatnya mati. Saat itu, gelombang indera ilahi menyapu dirinya. Ekspresi Han Jien menegang, dan ia berteriak tajam, "Siapa?" Seberkas cahaya menyambar di luar ruangan, langsung menuju Han Jien. Cahaya itu berhenti kurang dari 3 zang darinya, berubah menjadi seorang pria berjubah biru. Pria itu berpenampilan biasa saja, tetapi kultivasinya tak bisa diremehkan. Ia telah mencapai tingkat ke-8 tahap pemurnian Qi. Ia melirik Han Jien dan berkata sambil tersenyum, "Luar biasa. Seorang murid agama nasional yang bergengsi bisa jatuh cinta pada wanita yang sudah pernah dipacari orang lain." Wajah Han Jien menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Kau memberinya jimat giok, bukan?" "Lumayan." Pria berjubah biru itu mengangguk. "Orang tak berguna yang menyia-nyiakan 2 jimat giokku. Aku memang berniat membunuhnya, tapi aku tak pernah menyangka dia akan bertemu denganmu." Fakta bahwa dia berani mengatakan hal-hal sombong seperti itu di depan Han Jien membuktikan identitasnya.
Dia bukan orang dari Kekaisaran Ming. Han Jian juga mengerti bahwa pihak lain pasti memiliki niat membunuh untuk mengatakan hal seperti itu, jadi dia berkata, "Karena kamu tahu identitasku, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu?" Pria berjubah biru itu tertawa dan berkata, "Meskipun ini rahasia, tidak ada rahasia untuk orang mati." Ia sama sekali tidak menganggap serius Han Jian. Seorang kultivator di tingkat kelima pemurnian Qi bukanlah ancaman baginya. Han Jian menatap pria berjubah biru itu dengan waspada dan berbisik kepada Liu Shihan di lengannya, "Tutup matamu." Liu Shihan memejamkan matanya dengan patuh, tetapi hatinya bergejolak. Dia benar-benar menjadi murid agama negara. Bukankah itu seperti makhluk abadi? Pria berjubah biru itu mendesah frustrasi. Apa bedanya aku menutup mata atau tidak? Semuanya akan berakhir dalam sekejap mata. Ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah kapak biru raksasa melayang di depannya, menunjuk Han Jian. Kilatan cahaya muncul di kapak itu, dan tiba-tiba muncul di hadapan Han Jian. Kapak itu dipenuhi kekuatan spiritual yang sangat besar, mengancam akan membelah Han Jian menjadi dua. "Wah, kau sudah membuang banyak energi spiritualmu untuk seorang wanita. Kau bahkan mungkin tak sanggup menahan tebasan kapak ini." Pria berjubah biru itu melirik Han Jian dan berkata sambil tersenyum. Han Jian sudah siap. Ketika ia menyalurkan energi spiritual ke Liu Shihan, ia merasakan aura ilahi menyapu ruangan. Ia berpura-pura tidak menyadarinya, berniat menunggu Liu Shihan muncul. Menghadapi pedang terbang yang mendekat, Han Jian menepuk kantong penyimpanannya, dan segel giok dao surgawi pun terbang keluar. Ia meraih segel itu, dan energi spiritualnya memasuki tubuhnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Energi spiritualnya langsung pulih, dan Han Jian membentuk segel tangan, menyebabkan pedang terbang yang melayang di sampingnya membalas serangan itu. Dengan suara keras, kedua artefak magis itu bertabrakan dan terpental, tak satu pun yang menang. Pria berjubah biru itu tampak terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin kamu bisa melancarkan serangan sekuat itu?" Seorang kultivator biasa takkan pernah mampu melancarkan serangan sekuat itu, tetapi kekuatan spiritual Han Jian sangat murni, setara dengan kultivator pemurnian Qi tingkat 8, sehingga pria berjubah hijau itu tentu saja tak mampu mengunggulinya. Tiba-tiba, pria berjubah hijau itu teringat sesuatu dan menatap tangan Han Jian. Ketika melihat segel giok dao surgawi, keterkejutannya semakin menjadi, dan ia tiba-tiba mundur. Setelah mundur 3 langkah, sosoknya melesat, langsung menuju pintu. Han Jian mengerutkan kening. Fakta bahwa lawannya melarikan diri tanpa perlawanan hanya berarti satu hal, ia telah menemukan rahasia segel giok dao surgawi. Jika ia membiarkan lawannya lolos, ia pasti akan mengungkapkan rahasia segel giok dao surgawi. Ia sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos. Han Jian mengunci indera ilahinya pada lawan dan berubah menjadi seberkas cahaya, lalu segera mengejar. Pria berjubah biru itu berkeringat dingin. Setelah meninggalkan ruangan, ia menunggangi kapak raksasanya dan melesat ke angkasa. Tepat saat ia mencapai udara, ia melihat Han Jian mengejarnya. Sambil menggertakkan gigi, ia melepaskan seluruh kekuatan spiritualnya, meningkatkan kecepatan terbangnya. Setelah terbang beberapa saat, ia menyadari bahwa jarak di antara mereka tidak hanya tidak berkurang, tetapi justru semakin dekat. Dengan ketakutan, ia buru-buru mengeluarkan segenggam pil dari tas penyimpanannya dan menelannya. Kultivasi Han Jian lebih rendah daripada lawannya, dan energi spiritualnya terkuras dengan kecepatan yang mengkhawatirkan selama penerbangan berkecepatan tinggi ini. Dalam sekejap mata, energi spiritualnya terkuras habis. Jika bukan karena energi spiritual yang tersimpan dalam segel giok dao surgawi yang dapat digunakan tanpa batas waktu, ia pasti sudah tertinggal jauh di belakang. Han Jian sangat gembira menemukan jumlah energi spiritual yang luar biasa dalam segel giok dao surgawi, dan keyakinannya untuk mengejar lawannya semakin kuat. Satu terbang di depan, dan yang lain mengejarnya. Keduanya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka terbang keluar dari ibu kota. Di dalam ibu kota, baik penyusup maupun pengikut agama negara menemukan pemandangan di langit. Cahaya yang dipancarkan keduanya saat mereka menunggangi pedang terbang itu begitu besar sehingga mustahil bagi siapapun untuk tidak memperhatikan mereka. Di ibu kota, di dalam rumah seorang saudagar, seorang pria berpakaian hitam mengerutkan kening sambil menatap langit, ekspresi kebingungan di matanya. Di sampingnya, seorang wanita berkata, "Kakak senior, mengapa kakak muda Zaos yang dikejar oleh seorang murid di tingkat kelima pemurnian Qi? Haruskah kita membantunya?" Murid tertua menggelengkan kepala dan berkata, "Kita tidak bisa pergi. Banyak kultivator dari kerajaan Ming Agung telah datang ke ibu kota. Jika kita pergi, mereka pasti akan bergerak." Rumah Pangeran Yongchuan. Qi Hao juga menatap langit dan berkata dengan heran, "Aku tidak menyangka." Dia menemukan para penyusup begitu tiba di ibu kota. Tang Xiaofeng, yang berdiri di dekatnya, bertanya, "Kakak senior, pihak lain adalah seorang kultivator tingkat 8 pemurnian Qi. Haruskah kita membantu kakak senior keempat?" Qi Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, tidakkah kamu melihat adik keempat mengejarnya?"
Tang Xiaofeng melirik kedua orang yang saling mengejar di langit, masih agak khawatir, lalu berkata, tapi kakak keempat sudah berada di tingkat kelima pemurnian Qi. Apakah pihak lain sengaja memancingnya keluar? Qi Hao tersenyum tipis dan berkata tanpa rasa khawatir, kurasa tidak. Kalau kau tidak percaya diri, apa kau masih akan mengejar mereka meskipun tahu itu penyergapan? Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, kita seharusnya tidak mengungkapkan identitas kita. Kalau tidak salah, begitu kita mengejar mereka, para pengintai itu akan diam-diam mengikuti kita. Rumah Pangeran Awan Barat. Jiang Min dan Zhang Long juga melihat pemandangan di langit, dan murid-murid lainnya juga berada di dekatnya. Zhang Long menggelengkan kepala dan mendesah, adik keempat jauh lebih cakap daripada yang kubayangkan. Dia benar-benar yang pertama melepaskan tembakan dalam latihan kita. Jiang Min mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, apa hebatnya dia? Mungkin dia bersekongkol dengan para penyusup dan sengaja memasang jebakan ini untuk memancing kita. Selama kita mengejar mereka, mereka pasti akan menghabisi kita dalam sekali serang. Zhang Long terkejut dan tidak setuju, lalu berkata, adik kelima, bagaimana mungkin dia mata-mata? Ketika sekte merekrut murid, mereka menyelidiki latar belakang keluarga mereka dengan sangat teliti. Jiang Min membalas, itu belum tentu benar. Mungkin para kultivator kerajaan Zhao sudah merencanakan ini puluhan tahun yang lalu. Melihat ekspresi penuh pertimbangan di wajah semua orang, ia melanjutkan, coba pikirkan. Bagaimana mungkin seorang murid di tingkat kelima pemurnian Qi bisa mengalahkan kakak senior Wang He? Apa kau percaya seorang murid yang bahkan bukan kultivator bintang 1 bisa mencapai tingkat kelima pemurnian Qi hanya dalam waktu 3 tahun? Zhang Long mengangguk dan berkata, itu mungkin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tunggu saja, kata Jiang Min. Kita masih belum punya bukti apakah dia mata-mata Zhao, jadi lebih baik bersiap lebih cepat daripada nanti. Semua orang mengangguk dan menatap ke langit. Di dalam kota kekaisaran, seorang lelaki tua di tingkat ketiga pemurnian Qi menatap langit dan berkata dengan sedih, seorang kultivator pemurnian Qi tingkat 5 berani mengejar seorang kultivator pemurnian Qi tingkat 8, dan kultivator tingkat 8 itu tampaknya takut ketahuan. Ketika ia melihat Han Jien sedang menggendong seorang wanita, tatapannya menjadi semakin muram. Kau bercanda? Mengejar seseorang sambil menggendong istrinya. Di langit, kedua sosok itu terbang keluar dari ibu kota satu demi satu, seperti angsa yang terkejut. Zhao Xiang semakin ketakutan saat ia terbang. Orang itu membawa seorang wanita dan masih terbang begitu cepat. Jika ia tidak membawa seorang wanita, apa yang akan terjadi? Han Jien diam-diam menghela napas lega. Ia benar-benar khawatir seseorang akan mengejarnya ketika ia terbang keluar dari ibu kota. Melihat tidak ada yang mengikuti, ia merasa lega. Menurut informasi yang ia terima, orang-orang yang mengintai semuanya berada di dalam ibu kota. Mungkin ada kultivator kerajaan Zhao lain di tempat lain, tetapi kemungkinan mereka muncul sangat kecil. Han Jien mempercepat lajunya, memperpendek jarak di antara mereka. Dengan cara ini, jarak keduanya kurang dari 100 kaki, jarak yang bisa digunakan Han Jien untuk melancarkan serangan. Dengan pikirannya, pedang terbang itu melayang dari bawah kakinya, berputar sekali di atas kepalanya, dan langsung menuju ke arah Zhao Xiang. Melihat pedang terbang itu melesat ke arahnya, Zhao Xiang tak bisa berkata-kata karena frustrasi. Ia mengumpat dalam hati, apa kau bahkan murid pemurnian Qi tingkat 5? Bagaimana mungkin kau menyerang dari jarak 100 kaki? Hatinya berdarah. Pada jarak sejauh itu, bahkan ia tak mampu melancarkan serangan. Pedang terbang itu semakin dekat, dan merasakan niat membunuh yang terpancar darinya, Zhao Xiang menggertakkan giginya, mengeluarkan segenggam jimat dari tas penyimpanannya, melemparkannya ke Han Jien, dan dengan sekejap, langsung menuju pegunungan terdekat. Begitu jimat itu terbang, jimat itu berubah menjadi bola api, dan ratusan bola api tiba-tiba terbang menuju pedang terbang itu. Bola api dan pedang terbang itu bertabrakan, menimbulkan suara keras dan dampak dahsyat yang membuat pedang terbang itu terpental. Dengan sedikit pikiran, pedang terbang Han Jien melesat dan mendarat di kakinya. Di saat yang sama, bola-bola api mengikutinya dari dekat. Han Jien mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya tajam ke arah bola-bola api, melepaskan angin menderu yang membentuk pusaran raksasa untuk menyambut mereka. Ratusan bola api langsung tersapu angin dan tertiup ke langit. Kemudian, sosok Han Jien melintas dan dia mengejar ke pegunungan. Di pegunungan, tubuh Zhao Xiang bergerak lincah bak hantu. Tetapi sekuat apapun ia menghindar, ia tak mampu lepas dari kuncian indera ilahi Han Jien. Ia berpikir dengan marah, dari jarak sejauh ini, ia masih bisa mengunci tubuhku. Indera ilahinya terlalu abnormal. Saat ini, ia menyadari dengan jelas bahwa Han Jien jelas bukan pemurnian Qi tingkat kelima dan pasti menyembunyikan tingkat kultivasinya. Han Jien terbang menuruni pegunungan, indera ketuhanannya menyebar, meliputi beberapa puncak sekaligus. Dengan kilat, ia bergegas menuju puncak lainnya. Jangkauan indera spiritual Zhao Xiang tidak seluas Han Jien. Ketika ia merasakan Han Jien melesat cepat ke suatu arah, ia sangat gembira. Haha,
Akhirnya aku berhasil melepaskannya. Ia tidak lengah. Dengan sekejap, ia melesat cepat ke pegunungan. Ia tidak yakin apakah Han Jien benar-benar tidak bisa merasakannya lagi. 1 jam kemudian, Zhao Xiang duduk terengah-engah di puncak bukit. Energi spiritualnya hampir habis, dan ia hendak mengambil sebotol pil untuk memulihkannya dari tas penyimpanannya ketika tiba-tiba, bayangan gelap melintas di sampingnya, dan Han Jien muncul seperti hantu. Melihat kemunculan Han Jien yang tiba-tiba, mata Zhao Xiang terbelalak, dan ia berseru, "Kau, bagaimana kau bisa sampai di sini?" Han Jien mengendurkan tangan kanannya yang terkepal, dan jimat itu pun terbakar secara spontan. Melihat jimat yang terbakar, Zhao Xiang tiba-tiba tersadar dan berseru, "Jimat tembus pandang? Kau bahkan punya jimat tembus pandang?" Jimat tembus pandang adalah jimat kelas atas, sangat sulit dibuat, dan hanya para tetua di tahap pendirian fondasi yang memilikinya. Han Jien mendengus dingin, melangkah beberapa langkah ke arah Zhao Xiang, dan melepaskan kekuatan spiritualnya dengan liar, seketika membentuk pusaran angin yang menyerbu langsung ke arah Zhao Xiang. Saat itu, energi spiritual Zhao Xiang sedang sangat rendah, membuatnya tak mampu menahan serangan Han Jien. Ia pun segera berbalik dan lari. Zhao Xiang baru saja berbalik ketika melihat Han Jien berdiri di belakangnya dan segera berhenti. Saat itu, ia menatap Han Jien seolah sedang menatap monster. Kau masih memiliki energi spiritual di tubuhmu?" Ia tidak mengerti bagaimana orang itu masih memiliki energi spiritual setelah menggunakan teknik gale yang begitu kuat. Bahkan pil pemulihan roh yang paling cepat pulih pun tidak dapat memulihkan energi spiritual dalam waktu sesingkat itu. Terkejut, ia kehilangan kesempatan untuk melarikan diri, dan mantra angin sudah menyerangnya. Zhao Xiang menggertakkan giginya, mengangkat kapak raksasanya, dan berbalik untuk menyerang mantra angin, mencoba mengalahkannya sebelum datang. Han Jien tidak memberinya waktu untuk melarikan diri. Ia membuat segel tangan, dan pedang terbang itu melesat ke arah punggung Zhao Xiang. Zhao Xiang terfokus pada pengendalian pedang terbangnya, dan meskipun ia tahu ia diserang dari belakang, ia tidak memiliki cukup energi spiritual untuk merapal mantra. Dengan suara pelan, pedang terbang itu menusuk tubuh Zhao Xiang. Ia menggigil, matanya terbelalak, dan berteriak, "Kau, ramuan apa yang kau minum untuk menyembuhkan?" Sebelum ia sempat selesai berbicara, kapak raksasa yang ia panggil meredup. Sebuah pusaran menderu, menyapu senjata ajaibnya, lalu datang menghampirinya, menelan tubuhnya. Pusaran angin berputar cepat di depan Han Jien, diikuti jeritan memilukan, dan pusaran angin itu pun berubah menjadi merah tua. Beberapa saat kemudian, putarannya melambat, lalu menghilang menjadi titik-titik cahaya dan lenyap. Di tanah, hanya tersisa sebuah tas penyimpanan dan sebuah kapak raksasa. Tubuh Zhao Xiang telah tercabik-cabik oleh pusaran angin itu. Han Jien melambaikan tangan kanannya, dan tas penyimpanan serta kapak raksasa itu pun melayang ke genggamannya. Indra ketuhanannya mendarat di tas penyimpanan, langsung mendapat perlawanan. Han Jien mendengus dingin dan dengan mudah menghapus indra ketuhanan Zhao Xiang. Sebenarnya, bahkan jika ia tidak menghapusnya, indra ketuhanan Zhao Xiang akan menghilang dengan sendirinya dalam waktu singkat. Sehebat apapun seorang kultivator, indra ketuhanannya akan menghilang secara bertahap setelah kematian. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin lambat hilangnya indra ketuhanannya. Tas penyimpanan itu berisi banyak pil, dengan pil pemulihan roh dan pil pengumpul roh sebagai yang paling banyak, berjumlah sekitar 10 botol. Ada juga banyak jimat-jimat bola api, jimat tanah, jimat badai. Selain jimat tembus pandang, ada hampir semua jimat yang bisa dibayangkan Han Jien. Selain itu, ada beberapa jimat giok, meskipun itu hanyalah jimat energi pedang dan jimat perisai energi roh paling dasar, itu sudah lebih dari cukup bagi Han Jien yang tak punya uang. Saat menuruni gunung, sekte tersebut menyediakan tas penyimpanan yang isinya sangat sedikit sebotol pil puasa, 2 botol pil pengumpul roh, 3 botol pil pemulih roh, dan 1 jimat tembus pandang. Selain jimat tembus pandang, pil-pil lainnya agak tidak berguna. Dari ekspresi Zhao Xiang sebelumnya, jelas bahwa kemampuan tembus pandang adalah keterampilan yang berharga, tetapi sayangnya, hanya ada 1. Andai saja mereka bisa mendapatkan lebih banyak jimat tembus pandang. Saat itu, Han Jien terpikir untuk membuat jimat. Ia tahu dalam hatinya bahwa membuat jimat adalah tugas yang sangat sulit. Tanpa ketekunan, bahkan jimat pengendali angin yang paling sederhana pun tidak akan dapat dibuat setelah bertahun-tahun membuatnya. Semakin tinggi kualitas jimat, semakin tinggi pula persyaratan bagi seorang praktisi. Tidak hanya membutuhkan banyak kekuatan spiritual, tetapi juga membutuhkan indera ketuhanan yang kuat sebagai penopang. Jika satu goresan saja salah, seluruh jimat akan hancur. Sambil menyimpan barang rampasannya, Han Jien melirik wanita cantik dalam pelukannya yang sudah tertidur lelap. Ia menghela napas dan berjalan menuju sebuah gua tak jauh dari sana. Di dalam gua, api unggun berkelap-kelip, berderak saat ranting-ranting terbakar. Di samping api unggun, Han Jien memegang ranting setebal ibu jari, memutarnya berulang kali di depan api.
2 ekor burung pegar panggang berwarna coklat keemasan ditusuk di dahan itu, cairan keemasan mereka menetes ke dalam api. Aroma daging panggang yang kaya menguar di seluruh gua, langsung menggugah selera. Liu Shihan, yang tertidur lelap, tiba-tiba membuka matanya. Ia terengah-engah dan mengecapkan bibirnya. Karena tidak makan semalaman, ia kelaparan. Ia segera berdiri dan melihat ke arah api unggun. Ketika melihat apa yang ada di hadapannya, ia tertegun sejenak, lalu berkata, Han Jien, kau memanggang ini untukku? Han Jien tersenyum tipis, memberi isyarat agar Liu Shihan mendekat, dan berkata, kamu pasti kelaparan. Ia tidak takut terbakar, jadi ia mengambil seekor burung pegar dari dahan pohon, meniupnya beberapa kali, lalu menyerahkannya kepada Liu Shihan. Liu Shihan mengambil burung pegar itu dan mulai melahapnya dengan lahap. Caranya melahap sama sekali tidak terlihat seperti seorang wanita yang sedang makan. Setelah selesai, Liu Shihan menjilat bibirnya, tampak belum kenyang, dan memandangi burung pegar yang sedang dipanggang Han Jien, lalu berkata, bolehkah aku ikut? Han Jien tersenyum dan mengambil burung pegar lainnya, sambil berkata, ini dia. Liu Shihan hendak mengambil burung pegar itu ketika dia teringat sesuatu dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak, kamu saja yang memakannya. Han Jien melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku tidak lapar. Lalu ia menambahkan, kau juga dengar, aku ini makhluk abadi, dan makhluk abadi tidak perlu makan. Ia tidak mengatakan yang sebenarnya. Tidak semua makhluk abadi tidak perlu makan. Para murid pemurnian Qi belum berpuasa. Jika mereka belum minum pil puasa, mereka juga perlu makan. Liu Shihan berpikir sejenak, mengambil burung pegar itu, merobeknya menjadi 2, lalu menyerahkannya kepada Han Jien, sambil berkata, meskipun makhluk abadi tidak perlu makan, silakan makan makanan lezat ini. Ayo, kita makan bersama. Saat ia mengatakan ini, matanya tiba-tiba meredup. Rasanya sudah lama sekali ia dan Han Jien duduk makan bersama dengan bahagia. Kini, rasanya seperti kenangan yang jauh. Ia tahu dalam hatinya bahwa ini mungkin terakhir kalinya ia makan bersama Han Jien. Mendengar kata-kata Liu Shihan, Han Jien merasa gelisah. Tanpa sadar, ia mengambil separuh burung pegar lainnya dan mulai memakannya. Setengah burung pegar tidak banyak, tetapi mereka berdua memakannya dalam waktu lama, seolah-olah mereka sengaja memakannya dengan sangat lambat. Setelah beberapa lama, keduanya selesai memakan burung pegar itu dan saling memandang. Mata Liu Shihan berkaca-kaca. Ia bergegas ke pelukan Han Jien dan berteriak dengan sedih, Han Jien. Han Jien menepuk punggung Liu Shihan dan berkata lembut, baiklah, jangan terlalu dipikirkan. Mereka pernah hidup bahagia bersama, tetapi kini, meskipun berada di tempat yang sama, perasaan itu tak lagi sama. Setidaknya, perasaan Han Jien telah sirna. Ia sangat mencintai Liu Shihan saat itu. Tetapi setelah kejadian itu, cinta itu terpendam jauh di dalam hatinya. Kini, hati yang terpendam itu telah terbuka, dan perasaan itu pun meluap. Setelah menghabiskan waktu berdua, Han Jien tiba-tiba menyadari bahwa perasaan ini bukanlah cinta, melainkan sekadar keterikatan yang masih tersisa dari masa lalu. Mereka tak lagi berada di dunia yang sama, jauh dan tak terjangkau, seperti sebelumnya, tanpa kemungkinan untuk berinteraksi lagi. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, Han Jien membawa Liu Shihan kembali ke ibu kota. Liu Shihan kembali ke ibu kota bukan untuk menginap di kediaman Pangeran Wen, melainkan hanya untuk berkemas dan kembali ke kampung halamannya. Tentu saja, ia tidak perlu kembali ke kediaman Pangeran Wen. Ia kembali karena tahu Han Jien akan pergi ke sana. Ia melakukan ini hanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Han Jien. Ia juga menyadari bahwa ia tak lagi pantas untuk Han Jien. Setelah hari ini, mereka akan terpisah dunia, tanpa kemungkinan untuk bertemu lagi. 1 jam kemudian, keduanya tiba di gerbang kota. Tetapi gerbang itu tertutup rapat dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Di tembok kota, seorang jenderal berbaju zirah melihat mereka berdua dan berteriak dengan tegas, gerbang kota akan ditutup selama 3 hari. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Dengan pikirannya, Han Jien tiba-tiba mengeluarkan sebuah tablet giok di tangannya dan memegangnya di atas kepalanya. Setelah membaca kata-kata di prasasti batu giok, sang jenderal gemetar dan hampir jatuh dari tembok kota. Pada saat yang sama, ia berteriak, buka gerbangnya. Apa yang kalian semua berdiri di sana? Buka gerbang kota. Dahinya bermandikan keringat dingin. Ia dengan marah mengumpat anak buahnya sambil berlari menuju gerbang kota dengan kecepatan yang luar biasa. Berharap ia punya 2 kaki lagi. Melihat penampilan Han Jien yang penuh kemenangan, Liu Shihan merasa tak bersalah lagi. Jika ia tidak meninggalkannya saat itu, ia tak akan mencapai apa yang ia miliki sekarang. Sebenarnya, ia tidak mengerti perasaan Han Jien yang sebenarnya. Ia tidak ingin mencapai keabadian, juga tidak mendambakan kejayaan abadi. Ia hanya ingin bersama kekasihnya, menghabiskan hidup bersama. Kini, semuanya tak dapat diubah. Ia telah memulai jalan kultivasi, dan tak ada jalan untuk kembali. Sekalipun ia ingin kembali,
Sekte tak akan mengizinkannya. Ibu kota dinasti Ming, di bawah gerbang kota. Abadi, aku tak menyadari kedatanganmu. Mohon maafkan aku atas segala kesalahan yang mungkin telah kubuat. Su, bermandikan keringat, berlari ke gerbang kota, membungkuk dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh, sama sekali tak menunjukkan sikap lembutnya sebelumnya. Han Jien tidak menyalahkan pihak lain, tetapi hanya mengangguk dan memasuki kota. Sesaat kemudian, keduanya berjalan menuju sebuah toko. Han Jien tiba-tiba berhenti dan berkata, "Tunggu aku di sini." Liu Shihan terkejut. Ia hendak bertanya pada Han Jien kemana ia pergi ketika ia melihatnya masuk ke toko. Saat mendongak, ia melihat papan nama besar bertuliskan tergantung di atasnya. Tak lama kemudian, Han Jien keluar sambil memegang gaun putih. Ia menyerahkannya kepada Liu Shihan dan berkata, "Tidak pantas bagimu memakai bajuku. Pakai ini." Liu Shihan menggenggam gaun itu erat-erat, air mata menggenang di matanya. Ia ingat pernah mengatakan kepada Han Jien beberapa tahun yang lalu bahwa ia sangat menginginkan gaun sutra putih, dan ia tak pernah menyangka Han Jien akan mengingatnya. Han Jien tetap tenang dan berkata dengan serius, "Jangan terlalu dipikirkan, ayo pergi." Keduanya berjalan berdampingan tanpa bicara. Ketika mereka hampir sampai di rumah Wu Wenwang, Liu Shihan tiba-tiba memberanikan diri dan berkata, "Han Jien, bisakah kau memberiku seorang anak?" Han Jien tercengang, matanya dipenuhi rasa terkejut. Liu Shihan menundukkan kepalanya dan berkata lembut, "Aku tahu ini tiba-tiba, tapi itulah yang sebenarnya kupikirkan." Han Jien merasa sedikit tidak nyaman. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mari kita bicarakan ini lagi jika kita punya kesempatan bertemu lagi." Bukan karena ia peduli dengan Liu Shihan yang telah bersama orang lain, melainkan karena cintanya telah pudar. Melanjutkan hubungan tanpa cinta hanya akan membuang-buang waktu untuk orang lain dan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di depan rumah Wu Wenwang. Setelah menerima kabar dari Jenderal Su, sang pengurus bergegas menyambutnya, membungkuk dan berdeham, sambil berkata, "Yang Abadi, silakan masuk." Ketika melihat Liu Shihan di sampingnya, ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan marah, "Nyonya, tidakkah Anda merasa terhina berjalan bersama seorang yang abadi?" Ia berasumsi Liu Shihan baru saja kembali dari kediaman Jenderal Yang dan akan pergi dengan cara yang sama seperti Han Jien, sehingga wajahnya menjadi muram, tidak menunjukkan rasa hormat kepada Liu Shihan, dan ia berkata dengan marah, "Masuk sekarang." Meskipun Liu Shihan seorang wanita bangsawan, ia tidak memiliki status di istana, dan bahkan beberapa pelayan berpangkat tinggi memandang rendah dirinya. Liu Shihan menggigit bibir bawahnya, menatap Han Jien dengan tajam, lalu hendak masuk ke dalam rumah besar itu. "Tunggu sebentar." Ekspresi Han Jien berubah, dan dia bertanya kepada kepala pelayan, "Di mana Wu Tian?" Ekspresi kebingungan melintas di mata pelayan itu saat dia berkata, "Melapor kepada Yang Abadi, sang guru dipanggil oleh Kaisar pagi ini." Han Jien berpikir sejenak dan berkata, "Mulai hari ini, Liu Shihan bukan lagi istri Pangeran Wen. Kemasi barang-barangnya dan kirim beberapa orang yang dapat diandalkan untuk mengawalnya kembali ke kampung halamannya." Ia tiba-tiba mengubah nadanya dan berkata dengan tegas, "Dengar, jika terjadi sesuatu di jalan, atau jika kau tidak bisa membawanya kembali ke kampung halamannya dengan selamat, tamatlah riwayatmu." Ekspresi kepala pelayan berubah drastis. Ia hampir setuju ketika teringat sesuatu dan berkata, "Tuanku, ini tidak akan berhasil. Pelayan tua ini tidak berani melakukannya tanpa izin tuan." Han Jien mendengus dingin dan berkata, "Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu sekarang juga." Ia memancarkan niat membunuh yang kuat, dan para penjaga di sampingnya, merasakannya, gemetar tak terkendali dan hampir kehilangan pijakan. Sang pengurus segera berlutut dan bersujud, sambil berkata, "Yang Abadi, tolong tenangkan amarahmu. Sekalipun kau membunuh pelayan tua ini, aku tak punya nyali. Kalau memang itu rencanaku, aku akan bicara dengan Wu Tian," kata Han Jien. "Kapan Wu Tian akan kembali?" Pelayan itu menjawab dengan jujur, "Tuan berkata dia akan tinggal di istana untuk sementara waktu, dan kami tidak tahu kapan dia akan kembali." Hati Han Jien menegang. Sepertinya Wu Tian sudah tahu tentang kejadian kemarin, dan jika dia ingin membunuhnya, dia harus masuk ke istana. Memasuki halaman, Ling Xuangshuang dan yang lainnya sudah menunggu di sana. Melihat Han Jien kembali, mereka segera menghampiri. Namun, ketika semua orang melihat Liu Shihan, kebanyakan dari mereka menunjukkan ekspresi mengerti. Banyak yang bahkan percaya bahwa Han Jien telah pergi berselingkuh malam sebelumnya, dipergoki oleh seorang kultivator, dan keduanya bertengkar. Han Jien mengejarnya keluar dari ibu kota untuk membungkamnya. Tentu saja, ada satu orang yang mengerti apa yang sedang terjadi, dan itu adalah Ling Xuangshuang. Setelah semua orang mendekati Han Jien dan memanggilnya kakak senior keempat, Ling Xuangshuang bertanya, "Kakak senior keempat, siapa yang kamu kejar tadi malam?" "Seorang penyusup." Jawaban Han Jien sederhana dan jelas, seorang kultivator dari kerajaan Zhao. Semua orang terkejut, menyadari mereka telah salah paham terhadap Han Jien, dan mereka semua tersenyum malu.
Ling Xuanxuang bertanya lagi, apakah kamu membunuhnya? Han Jien mengangguk, mengeluarkan token giok Zhao Xiang dari tas penyimpanannya, melambaikannya di depan semua orang, dan berkata, mati. Mendengar ini, Liu Ke langsung menyanjungnya, kakak keempat, kau hebat sekali. Kau membunuh seorang kultivator kerajaan Zhao hanya dengan satu jurus. Kau telah memberikan kontribusi terbesar selama perjalanan latihan menuruni gunung ini. Tepat sekali. Xiao Gang menimpali. Orang-orang idiot yang tidak mengikuti kakak keempat mungkin sekarang menyesalinya. Haha. Mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak, seolah-olah merekalah yang membunuh Zhao Xiang, bukan Han Jien. Liu Xihan berdiri di samping, memainkan ujung bajunya. Ia menatap Han Jien dan tiba-tiba berkata, Han Jien, hati-hati. Aku pergi sekarang. Han Jien mengangguk tanpa berkata apa-apa. Baru ketika Liu Xihan berbalik untuk pergi, ia berkata, hati-hati di jalan. Liu Xihan berbalik, tersenyum pada Han Jien, dan berkata, kamu juga. Melihat kepergian wanita yang dulu sangat dicintainya, Han Jien mendesah dalam hati. Ia tahu ini belum berakhir, ini baru permulaan. Saat itu, Liu Xihan memang tidak salah pergi. Siapa yang tidak menginginkan hidup bahagia? Ia tak pernah membayangkan bahwa datang ke kediaman pangeran akan berujung pada kehidupan yang begitu menyedihkan, bahkan Wu Tian pun menyerahkannya kepada anak buahnya untuk dilecehkan secara sewenang-wenang. Wu Tian, kau sedang mencari mati. Memikirkan hal ini, Han Jien merasa marah dan berkata kepada semua orang, kalian semua kembali dulu, aku masih ada yang harus dilakukan. Ketika semua orang pergi, hanya Ling Xuanxuang yang tetap berdiri. Ketika semua orang telah pergi dan hendak berbicara, ia mengirimkan suaranya, kalian menemukannya. Han Jien mengangguk dan mengirimkan suaranya, ketemu. Aku masih ada urusan. Kau ingin membunuh Wu Tian? Ling Xuanxuang sekilas melihat pikiran Han Jien dan menasihati. Semuanya sudah berakhir, apa salahnya kau membunuhnya? Han Jien mendengus dingin dan berkata, jika wanita yang pernah kamu cintai meninggalkanmu dan menjalani kehidupan yang menyedihkan, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak akan melakukan apapun. Itu pilihannya, kata Ling Xuanxuang dengan sungguh-sungguh. Han Jien tidak setuju dengan ide ini. Berkata, kau bisa melakukannya, tapi aku tidak bisa. Meskipun hubungan kita sudah berakhir, aku masih ingin menuntut keadilan untuknya. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan keluar dari Menshan. Ling Xuanxuang menariknya dan berkata dengan nada mendesak, kau tidak bisa melakukan ini. Jika sekte tahu, mereka pasti akan menyalahkanmu. Melihat Han Jien tidak berniat menyerah, ia menambahkan, kultivasi mengharuskan pemutusan hubungan dengan urusan duniawi. Jika kau menyimpan niat membunuh untuk manusia biasa, kultivasimu akan semakin sulit di masa depan. Han Jien terkekeh meremehkan diri sendiri dan bertanya retoris, kalau kau bahkan tidak bisa membunuh seseorang yang ingin kau bunuh, apa gunanya melanjutkan kultivasi ini? Sehebat apapun dirimu, kau tetaplah pengecut. Ia punya prinsip sendiri. Ia akan melakukan apapun yang ia yakini benar, meskipun ia salah. Ia akan mengakui kesalahannya, memperbaikinya, tetapi tidak mengakuinya. Ling Xuanxuang berdiri di sana, tertegun, merenungkan kata-kata Han Jien. Ia melirik sosok Han Jien yang hendak meninggalkan rumah, lalu mendesah dalam hati, mungkin kau benar. Ia tahu Han Jien bukanlah orang yang impulsif. Kalau tidak, ia takkan mampu bertahan selama ini. Dulu di puncak Tianming, ia pernah diejek dan dicemooh banyak orang. Namun ia tak meledak dalam amarah sebuah tekad yang tak mungkin ia miliki. Ia juga mengerti bahwa semakin lama seseorang bertahan, semakin mengerikan luapan amarahnya. Ia menatap langit, berdoa dalam hati untuk Han Jien, berharap pemimpin sekte tak akan menyalahkannya. Kota Kekaisaran dinasti Ming sungguh megah dan mengagumkan. Han Jien berdiri di bawah tembok kota, mengeluarkan token giok identitasnya, dan dengan lancar memasuki kota Kekaisaran. Setibanya di kota Kekaisaran, seorang kasih mendekat dan dengan hormat bertanya, Abadi, siapa yang Anda cari? Ini omong kosong belaka. Kalau kau datang ke sini dan tidak mencari kaisar, siapa lagi yang bisa kau cari? Selir Kekaisaran, tentu saja. Han Jien bertanya, di mana kaisar? Kasim itu terkejut. Kaisar selalu mencari makhluk abadi, bukan makhluk abadi yang mencari kaisar. Melihat ekspresi Han Jien yang tidak sabar, ia segera berkata, yang abadi? Yang mulia sedang berburu di pegunungan belakang. Silakan pergi ke Istana Emas. Tidak, tunggulah dia di ruang belajarmu. Karena kaisar pergi ke Istana Emas, hanya mereka yang berstatus istimewa yang berhak menunggu di ruang belajar. Gunung belakang? Karena Han Jien sudah datang sejauh ini, ia tidak berniat mengakhiri semuanya dengan damai. Ia bertanya kepada Kasim kecil itu, apakah Wu Tian juga ada di gunung belakang? Bagaimana kau tahu? Tanya Kasim kecil itu, lalu ingin menampar dirinya sendiri. Bukankah itu sudah jelas? Orang itu abadi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Han Jien memanggil pedang terbangnya dan melesat ke angkasa. Begitu ia memasuki udara,
Ia merasakan lebih dari 10 orang mendekat dengan cepat dari segala arah. Mereka semua adalah kultivator, tetapi tingkat kultivasi mereka tidak tinggi. Paling tinggi hanya pada tingkat ketiga pemurnian Ki. Pemimpinnya, seorang pria tua, tampak berusia sekitar 60 tahun, berambut putih. Ia mengenakan jubah tau abu-abu dan berjanggut putih. Pria tua berambut putih itu terbang ke Han Jien dan menghentikannya, sambil berkata, "Abadi, tolong berhenti." Han Jien berhenti dan menunggu rombongan itu tiba sebelum bertanya, "Karena kalian tahu identitasku, mengapa kalian menghentikanku?" Pria tua berambut putih itu berkata, "Abadi, sihir tidak boleh digunakan secara pribadi di dalam istana. Sebagai pengikut agama negara, kau harus memahami prinsip ini." Meskipun Han Jien mengerti, ia tak sabar dan berharap bisa membunuh Wu Tian sekarang juga. Ia mencibir, "Minggir, aku harus bertemu kaisar." Pria tua berambut putih itu tidak minggir. Ia bergerak cepat dan berdiri di depan Han Jien, sambil berkata, "Kau punya aura pembunuh." Han Jien mengerutkan kening dan berkata dengan tidak ramah, "Apa yang kamu inginkan?" Pria tua berambut putih itu tampaknya telah mengantisipasi kata-kata Han Jien. Raut wajahnya menjadi muram, dan ia berkata dengan suara serius, "Jika kau ingin membunuh kaisar, kami khawatir kami tidak dapat memenuhinya dan terpaksa menyinggungmu." Sambil berbicara, ia menatap yang lain dengan penuh arti. Setelah menerima perintah itu, yang lain segera memanggil artefak sihir mereka masing-masing, mengelilingi Han Jien, dan bersiap untuk duel sihir. Orang-orang ini tidak terlalu terampil, dan Han Jien dapat dengan mudah menghadapi mereka. Ia tidak ingin membuang waktu di sini, juga tidak ingin mengganggu kedamaian dunia fana. Ia berkata dengan suara berat, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kaisar, melainkan Wu Tian, yang ada di sisinya." Pria tua berambut putih itu tidak bertanya pada Han Jien mengapa ia membunuh seseorang, karena ia mengerti bahwa makhluk abadi tidak membutuhkan alasan untuk membunuh. Membunuh orang biasa mungkin tidak terlalu buruk, tetapi ia telah membunuh orang kesayangan kaisar, dan kaisar mungkin menolaknya. Bagaimana jika ia secara impulsif membunuh kaisar dalam situasi seperti itu? Memikirkan hal ini, lelaki tua berambut putih itu terdiam sejenak. Kultivasi pihak lain jelas lebih unggul dari mereka. Tadi malam, mereka bahkan berani mengejar seorang kultivator tingkat 8 pemurnian Ki, jadi membunuh mereka tidak akan sulit. Jika dia benar-benar menolak, akankah pihak lain bersikeras menembus pertahanan mereka? Setelah merenung sejenak, lelaki tua berambut putih itu berkata kepada Han Jien, "Kami bisa membawamu menemui kaisar, tetapi jika kau bertindak sendiri, kami tidak akan sopan." "Baiklah." Han Jien mengangguk. Pria tua berambut putih itu menghela napas lega dan mengirimkan suaranya kepada seorang kultivator kerajaan, "Pergilah dan beritahu leluhur. Aku akan membawanya ke sana terlebih dahulu." Istana, di balik gunung. Saat itu, Kaisar Juwenyu dari dinasti Ming sedang menunggang kuda yang gagah, memanah kelinci di hutan, ditemani Wu Tian. Juwenyu menarik busurnya sekuat tenaga, dan dengan suara mendesing, anak panah itu terlepas dari tali busur, melesat lurus ke arah seekor kelinci tak jauh dari sana. Kelinci itu tertembak, tubuhnya gemetar, lalu jatuh tak bergerak ke tanah. Memanfaatkan kesempatan ini, Wu Tian memuji dengan lantang, "Yang mulia, Anda tetap bijaksana dan berwibawa seperti sebelumnya, selalu tepat sasaran." Juwenyu sudah berusia 40-an. Ia adalah seorang kaisar yang baik, yang secara pribadi meninjau semua urusan, baik besar maupun kecil, di dalam negeri. Tidak berlebihan jika dikatakan ia sangat sibuk. Karena itu, ia tampak jauh lebih tua daripada teman-temannya. Ia dan Wu Tian telah saling kenal sejak kecil, dan hubungan mereka sangat baik. Di depan umum, mereka adalah penguasa dan rakyat, tetapi secara pribadi, mereka adalah teman. Mendengar kata-kata Wu Tian, Juwenyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Wu Tian, kau masih fasih bicara seperti dulu. Aku suka mendengarkanmu bicara waktu kecil." Haha. Setelah tertawa beberapa kali, ia merasa jauh lebih baik. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, kenapa kau memutuskan untuk datang dan tinggal di istana? Kau seharusnya tahu aturan di sini, hanya aku yang boleh menjadi satu-satunya pria di seluruh istana." Wu Tian tersenyum kecut dan berkata, "Yang mulia, sejujurnya, saya telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak saya lakukan. Seseorang yang seharusnya tidak kita ganggu?" Juwenyu tak kuasa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum. Siapakah yang bahkan Markuis Wen kita tak mampu ganggu? Ia tahu dalam hatinya bahwa meskipun Wu Tian hanyalah seorang markuis, ia memiliki kekuasaan yang sangat besar di Kekaisaran Ming dan merupakan kesayangan kaisar. Bahkan para pangeran dan adipati pun harus memperlakukannya dengan penuh hormat. Wu Tian ragu sejenak dan berkata, "Salah satu jenderalku terbunuh tadi malam. Kaisar tahu tentang itu, kan? Orang-orang yang telah kusinggung sangat berkuasa, bahkan yang mulia." Melihat Wu Tian berhenti bicara, wajah Juwenyu menjadi muram, dan dia berkata, "Bicaralah. Aku tidak akan meminta pertanggungjawaban." "Terima kasih, Yang Mulia." Wu Tian melanjutkan, "Yang Mulia,
Anda juga tidak mampu menyinggung orang itu. Zhu Wenyu tercengang. Ada orang-orang di dunia ini yang tak mampu ia ganggu. Ia mencibir, siapakah orang ini yang bahkan aku pun tak mampu ganggu? Di dalam Kekaisaran Ming, selain kekuatan kekaisaran, hanya ada orang-orang dari agama negara. Agama negara memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi bahkan mereka pun tak akan berani membunuh siapapun di depan kaisar. Kalaupun mereka berani, mereka tetap membutuhkan izin kaisar terlebih dahulu, agar ia sedikit bermartabat. Yang mulia, Anda sudah menebaknya, kan? Kata Wu Tian. Orang itu adalah murid agama negara. Saya terpaksa datang ke ibu kota untuk bersembunyi. Konon, perjalanan latihan mereka menuruni gunung akan berlangsung selama setahun. Selama kita bisa melewati masa-masa ini, kita akan baik-baik saja. Zhu Wenyu mendengus dingin, dan dengan sedikit tenaga, busur dan anak panah yang ditempa dari besi murni itu patah menjadi dua. Agama negara, siapa kaisarnya? Aku atau kau? Ia melirik Wu Tian dan berkata, jangan khawatir, selama aku kaisar, orang-orang agama negara tidak akan berani menyentuhmu. Mendengar ini, Wu Tian segera berlutut di tanah dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Zhu Wenyu melambaikan tangannya dan berkata, bangun, ikut aku berburu. Lalu, ia berkata kepada para penjaga di sampingnya, pergi dan ambil busur dan anak panah baru. Saat itu, seberkas cahaya melintas di langit, dan sekelompok orang mendarat di tanah terbuka. Pemimpinnya adalah seorang pria tua berambut putih. Sekitar selusin kultivator mengepung Han Jien, takut ia akan membunuh kaisar. Para penjaga di sekitar mereka, melihat seseorang mendarat, segera berkumpul dan mengepung kelompok itu. Pria tua berambut putih itu melangkah maju, menangkupkan tangannya ke arah Zhu Wenyu, dan berkata, pelayan tua ini memberi salam kepada Yang Mulia. Zhu Wenyu melambaikan tangan kepada para penjaga di sekitarnya, memberi isyarat agar mereka pergi. Sebelum berkata, paman ketiga, apa yang membawamu ke sini? Ia melihat wajah yang tidak dikenal di antara kerumunan dan bertanya, siapa itu? Seorang murid baru? Keluarga kerajaan tentu saja memiliki para kultivator, sebagian besar dari klan kerajaan, dengan beberapa direkrut dari berbagai penjuru negeri sebagai kultivator independen. Para kultivator independen ini adalah mereka yang tidak memiliki sekte, berkultivasi dengan bebas dan tanpa batasan. Namun, tingkat kultivasi mereka umumnya tidak terlalu tinggi. Pria tua berambut putih itu tersenyum kecut dan berkata, Yang Mulia, ini murid agama negara. Katanya ada sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan dengan Anda. Wu Tian berdiri tepat di bawah bayangan pria tua berambut putih itu, jadi dia tidak melihat Han Jien. Karena penasaran, dia bergeser ke samping, dan ketika melihat Han Jien, dia gemetar dan berseru, itu kau. Wajah Han Jien muram. Ia berjalan ke samping pria tua berambut putih itu dan berkata kepada Wu Tian, Wu Tian, kita bertemu lagi. Wajah Zhu Tian sedikit menunjukkan kemarahan. Murid agama negara ini tidak berani menyapanya, yang terlalu tidak sopan baginya. Ia berkata dengan marah, siapa namamu? Han Jien melirik Zhu Wenyu dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, Han Jien, seorang murid agama negara, memberi salam kepada Yang Mulia. Jika ia bertemu Kaisar 3 tahun lalu, ia pasti akan berlutut dan bersujud. Sekarang, sebagai murid agama negara, statusnya berbeda, dan sama sekali tidak perlu bersikap sopan kepada Kaisar. Apalagi setelah mengetahui bahwa Kaisar mungkin tidak mengizinkannya membunuh Wu Tian, sikapnya menjadi semakin tidak sopan. Ia telah memutuskan bahwa jika Kaisar setuju, biarlah. Jika ia tidak setuju, bahkan jika orang-orang ini mencoba menghentikannya, ia tetap akan membunuh Wu Tian. Zhu Wenyu mendengus dingin dan berkata, begitukah caramu berbicara kepada Kaisar? Ekspresi Han Jien tetap tidak berubah saat ia membalas. Bukankah status seorang murid agama negara seharusnya tidak lebih rendah dari Kaisar? Kau? Zhu Wenyu sangat marah. Jika bukan karena status Han Jien, dia pasti sudah memerintahkan Han Jien untuk dibunuh sejak lama. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Pria tua berambut putih itu melirik Zhu Wenyu dan berkata kepada Han Jien, rekan Taois, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja kepada Kaisar. Setelah kau mengatakannya, cepatlah pergi. Tatapan Han Jien menyapu Wu Tian, yang langsung merasa gelisah dan segera mendekati Zhu Wenyu. Yang Mulia, saya ingin meminta kepala Anda, kata Han Jien dingin, menatap Wu Tian. Wajah Zhu Wenyu muram. Ia tahu siapa yang ingin dibunuh Han Jien, tetapi ia telah berjanji pada Wu Tian, dan bagaimana mungkin ia mengingkari janjinya? Ia berkata dengan dingin, bagaimana jika aku menolak? Ia tidak takut menyinggung agama negara. Orang-orang agama negara dapat membunuh orang lain sesuka hati, tetapi mereka tidak akan berani membunuhnya, sang kaisar. Agama negara memiliki para kultivator, begitu pula keluarga kerajaannya. Ia adalah seorang kaisar yang sangat ambisius yang berharap agama negara juga berada di bawah kendalinya. Selama bertahun-tahun, ia telah membina para kultivator yang akan sepenuhnya mematuhi perintahnya. Jika Yang Mulia berkata tidak,
maka aku akan langsung menerimanya. Suara Han Jien pun berubah dingin, dan aura pembunuh merasuki seluruh tubuhnya. Beraninya kau? Zhu Wenyu benar-benar murka dan berkata kepada lelaki tua berambut putih itu, "Paman ketiga, usir dia." Pria tua berambut putih itu enggan melihat ini terjadi. Ia telah menyaksikan dengan jelas kekuatan Han Jien kemarin. Kecepatannya melesat dengan pedangnya melebihi ekspektasinya. Jika Han Jien bersikeras pergi, mereka tak akan bisa menghentikannya. Jika itu terjadi, kemungkinan besar akan memicu pembalasan. Pria tua berambut putih itu menarik napas dalam-dalam dan mengirimkan suaranya kepada Zhu Wenyu. Berkata, "Yang mulia, dia bahkan memberitahu Anda sebelum membunuh seseorang. Itu sudah sangat mempermalukan Anda. Mengapa tidak biarkan saja dia bertindak sesuka hatinya?" Zhu Wenyu bukan seorang kultivator, jadi wajar saja ia tidak bisa menyampaikan suaranya. Ia berkata dengan marah, "Siapakah Kaisar Kekaisaran Ming Agung? Apakah seseorang dari agama negara mereka? Atau aku, Zhu Wenyu? Jika aku bahkan tidak punya hak untuk menolak seorang murid, kaisar macam apa aku ini?" Ia juga ingin menjadi seorang kultivator dan memiliki sihir yang kuat, tetapi akar spiritualnya terlalu lemah, dan ia tidak pernah berhasil dalam kultivasi. Pria tua berambut putih yang mulia. Han Jien mendongak, menyela pria tua berambut putih itu, lalu berkata kepada Zhu Wenyu, "Negara punya hukumnya sendiri, keluarga punya aturannya sendiri. Wu Tian seenaknya mempermainkan gadis-gadis muda tak berdosa. Bukankah seharusnya dia dibunuh?" Wu Tian bersembunyi di belakang Zhu Wenyu, membalas, "Jelaskan apa yang kau katakan. Kapan aku pernah memanfaatkan seorang gadis muda yang tidak bersalah?" Kemarahan Zhu Wenyu sedikit mereda, dan dia berkata, "Katakan padaku, jika Menteri Wu benar-benar pantas mati, aku akan memberimu muka." Han Jien bertanya, "Salah satu istrimu bernama Liu Xihan. Cara apa yang kau gunakan untuk menipunya agar mau menikah denganmu? Dan bagaimana kau memperlakukannya setelah kau membawanya ke dalam keluarga?" Jadi, perempuan jalang itu. Mendengar ini, Wu Tian menghela napas lega dan berkata kepada Zhu Wenyu, "Yang mulia, dia adalah selir yang saya nikahi dengan mas kawin yang besar, bukan seseorang yang saya tipu seperti yang diklaimnya. Setelah dia ikut dengan saya, dia sering membicarakan pria lain dalam tidurnya dan tidak setia. Jadi saya memberikannya kepada salah satu jenderal saya. Saya rasa itu tidak melanggar hukum nasional apapun. Pada masa dinasti Ming, status selir sangat rendah, terkadang bahkan lebih rendah daripada kepala pelayan atau pelayan. Beberapa keluarga kaya dan bangsawan sering berbagi selir mereka untuk kesenangan. Ketika selir makan, mereka tidak bisa duduk seperti istri atau selir. Mereka hanya bisa berdiri di samping pelayan mereka, dan beberapa selir bahkan tidak memiliki pelayan pribadi. Meskipun Liu Xihan adalah istri keluarga Wu, statusnya hanyalah selir." Setelah mendengarkan, Zhu Wenyu bertanya kepada Han Jien, "Apakah yang dikatakan Menteri Wu benar?" "Tidak buruk," kata Han Jien dengan sungguh-sungguh. Zhu Wenyu tersenyum tenang dan berkata, "Karena kau mengakui bahwa perkataannya benar, cepatlah pergi. Hukum kekaisaran tidak mengatur bahwa selir tidak boleh diserahkan secara pribadi.